Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Saya akan membacakan sedikit pengumuman. Minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus di Pos Kilamati Mas di KU 1 dan KU 2 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Sutotan. Dan juga seperti biasa kita ada mesbah doa tiap hari Rabu tanggal 5 Februari jam 6 sore. Jadi yang bisa hadir di hari Rabu bisa datang jam 6 sore. Nanti kita bisa menghubungi Pak Yun untuk dijemput ya. Karena kita di setiap hari Rabu ada mesbah doa. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadamu, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan kembali meresponnya dengan menaikkan pujian dari KPPK 124.
kami masuk dalam pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 3. 3, 2, 1. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita akan naikkan kembali pujian dari KPPK 183. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Tunas Remaja.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, 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 ku tak ikat. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Kalau tadi di ibadah satu itu nuansanya Imlek ya, maksudnya masih pakai baju merah gitu ya. Kalau di sini nggak semua, malah pakai baju hijau ya, jadi kayak Natal jadinya. Oke, ya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya buat Bapak Ibu Saudara yang merayakan Imlek. Dulu saya pikir kok bilang gongsi facai itu selamat tahun baru Imlek, ternyata bukan ya Bapak Ibu. Selamat tahun baru itu Sinien Kuailat gitu ya. Cuma mungkin karena artinya semoga kamu beruntung ya, semoga kamu bisa kaya raya begitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Setiap orang pengen kaya kan ya. Iya, saya banyak belajar bahasa Mandarin dari Lause Mega ya. Bahkan ternyata Lause itu tidak hanya tidak hanya soal grammar, suku kata ya, tapi filosofi ya di balik itu. Ya, tadi saya baru diajarkan Lause tentang satu kata yang dikenakan kepada Yesus, yaitu Chu Yesu ya. Jadi Yesus itu Tuhan. Jadi Lause kasih tulisannya itu Mandarin. Jadi kan dia bilang ini kalau bahasa Mandarin ini raja ya, raja ya, ada kayak begini ya. Mungkin Bapak Ibu yang ngerti ya Mandarin. Saya nggak ada kapan ya, tadi spontan baru saya dikasih tulisan, diajari sama Lause. Tapi kemudian karena Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, jadi ada satu koma kecil di atas dari tulisan raja yang biasa dipakai secara umum. Dan Lause itu bilang bahwa ini menurut penafsiran Lause ya, kan bahasa Mandarin itu sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus lahir, gitu kan ya. Tapi kata itu katanya sudah disiapkan untuk Tuhan Yesus, itu menurut Lause. Karena memang kata itu kalau raja di atas raja-raja, nah Lause jelasin lagi, ada namanya raja, tapi nggak boleh, saya lupa tadi ya kata apa ya, ada uangnya ya, ada uangnya. Itu raja perampok katanya. Jadi ada memang raja di atas segala raja, tapi dia raja di atas perampok. Nah, itu tidak dipakai ya di dalam bahasa Mandarin kalau kita menulis Chu Yesu. Nah, justru kenapa ada koma kecil menurut Lause itu menunjukkan, kan kalau raja di atas segalanya itu besar ya, tapi kenapa komanya kecil? Karena dia ada raja yang menjadi hamba, jadi kecil. Hebat juga ya Bapak Ibu ya, filosofi di balik tulisan kata Tuhan yang dikenakan kepada Tuhan Yesus di dalam bahasa Mandarin ya. Nah, nanti kalau mau lebih jelas minggu depan tanya Lause ya, apa yang Lause ajarkan ke saya, karena saya dapat berkat dari situ ya, melihat dari kacamata yang lain ya, dari sudut pandang yang lain. Padahal cuma sederhana kan soal bahasa. Ya, Bapak Ibu, kita lahir di dalam satu bahasa, dalam satu budaya.
Makanya kalau kita merayakan Imlek ya kita walaupun sudah menjadi orang Kristen kita merayakan itu sebagai satu budaya kan ya, leluhur orang tua kita dari mana kita dilahirkan yang hidup di dalam budaya itu. Tentunya ketika kita menjadi seorang Kristen ada hal-hal yang memang kita tidak ikuti lagi. Nah kemarin kan di grup dikirim ya, Bu Yucen ya kirim ada, nah itu yang kita nggak setuju ya di gereja itu orang mencampur adukan antara karena di situ sudah ada keyakinan ya, tidak hanya sekedar budaya tapi ada satu keyakinan yang sudah tidak lagi sesuai dengan iman Kristen ya. Untuk khususnya mendoakan orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, sudah meninggal. Kita tidak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena ya itu pun sebetulnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kan ya. Sebetulnya mau doa pun sebetulnya sudah nggak ada artinya menurut iman kita ya, menurut iman Kristen. Nah kita sudah percaya bagaimana sekarang kita mau justru berdoa bagi orang-orang yang masih hidup, keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Kristus. Ya, nah hari ini kita akan merenungkan ya tema bagaimana Tuhan itu mengasihi ya setiap orang berdosa. Nah kita akan renungkan tentang seorang yang dipanggil Tuhan Yesus yaitu Lewi. Tidak hanya mengampuni dia, menjadikan dia murid, tapi memanggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Salah satu dari 12 rasul. Mari kita berdoa ya sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan dengan baik, dengan jelas kepada jemaat, dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan hamba hanya berkata-kata sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Dan juga bagi jemaat yang mendengarkan, sehingga kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak kita membaca dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab, tadi saya cek di slide sudah dibuatkan ya di PPT, bisa lihat. Saya akan membacakan dari Alkitab yang saya bawa. Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi. Di dalam terjemahan Alkitab yang baru dikatakan, "Maka bangkitlah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sikap hati yang keliru bisa menjadi penghalang seseorang untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam bacaan tadi kita melihat
sikap hati yang keliru itu ada pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat sulit sekali menerima kalau Tuhan Yesus itu berbicara, menyambut, bahkan makan dan minum dengan yang mereka sebut sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang berdosa, yaitu pemungut cukai. Tadi Bapak Ibu Saudara kita sudah membaca di Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 ini. Di situ ada cerita bagaimana Tuhan Yesus di dalam perjalanannya, dalam pelayanannya kemudian melihat ya ada seorang pemungut cukai, dan kita di sini diberitahu namanya adalah Lewi. Di kitab Injil yang lain, karena cerita ini ada di 3 kitab Injil ya, jadi ada di Matius dan juga ada di Markus. Kalau di Matius disebutkan langsung itu Matius. Jadi kita mengerti sekarang bahwa yang disebut Lukas ini Lewi itu juga adalah Matius. Itu orang yang sama yang nantinya juga menjadi murid Tuhan Yesus, jadi salah satu dari ke-12 rasul. Bapak Ibu Saudara, di sana tadi kita melihat ya bahwa orang Farisi ya, ketika Tuhan Yesus itu mengajak Lewi atau Matius ini untuk ikut dia kan sangat senang sekali, sehingga menjamu, mengajak Tuhan Yesus dan juga bersama dengan pemungut cukai yang lain. Jadi Tuhan Yesus, murid-muridnya, pemungut cukai yang lain makan bersama. Bapak Ibu Saudara, memang makan ya, sebetulnya sampai sekarang ini pun kita juga memahami hal yang sama dengan makan. Ya, Bapak Ibu suka ya diajak makan gitu ya. Tapi kan kalau makan, kita diajak makan sebetulnya bukan cuma sekedar makan, bukan? Bukan cuma sekedar perut kita terisi kan? Khususnya kita Imlek ya. Saya ingat dulu waktu masih di Jambi ya, kami pelayanan setiap kali Imlek itu harus hari kedua itu mengunjungi majelis-majelis. Saya lupa ya dengan pasti, ada kira-kira 10 mungkin ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, dari pagi ya, kita sudah jalan mesti datang ke 10 rumah gitu ya. Memang nggak semua ya, tapi seingat saya lebih dari 5 adalah. Dan kita harus makan, sehingga kita mesti ngatur ya. Di sini makan secukupnya, nanti di sana makan secukupnya. Karena kalau kita mau makan ya, makan benar-benar makan sepuas-puasnya, nanti di rumah yang terakhir nanti kita sudah nggak bisa makan lagi. Dan mungkin jangan-jangan Bapak Ibu ya, di rumah yang terakhir itu makanan yang paling enak. Nah, jadi sebetulnya apa sih? Apakah cuma sekedar ngajak makan dan supaya perut kita kenyang? Saya kira tidak kan ya. Karena makan itu punya arti fellowship kan, persekutuan. Kita menerima orang itu. Ya, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat ini kayaknya sulit untuk menerima bahwa melihat harusnya Yesus nih, kalau dia nabi ya, kalau dia Mesias yang dijanjikan, dia tahu kan ini ada larangan, nggak boleh ya orang yang disebut punya jabatan itu ya, kalau dia disebut nabi, dia disebut Mesias, artinya punya satu posisi yang di dalam kerohanian pada waktu itu duduk dengan orang berdosa, apalagi makan. Jadi itu sesuatu yang sulit sekali ya untuk diterima. Nah, mengapa sulit sekali diterima? Jadi memang pada waktu itu orang-orang, khususnya pemungut cukai atau profesi pemungut cukai itu dianggap sebagai dimasukkan kategori ya, orang berdosa, orang yang sulit sekali diterima gitu ya. Karena mereka adalah orang yang bekerja untuk penjajah Romawi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dibilang pengkhianat begitu. Karena mereka sendiri orang Yahudi tapi bekerja untuk penjajah, untuk memeras pajak, mengambil cukai dari saudara-saudara sebangsanya sendiri. Saya kira Bapak Ibu namanya kita dipajakin ya, sekarang aja ada isu pajak mau naik, kita tuh rame gitu kan. Memang nggak ada orang yang suka dipajakin, walaupun kan sebetulnya itu sudah satu kewajiban ya sebagai
seorang warga negara. Tapi mungkin beda pada zaman dulu ya, karena ini posisinya bukan warga negara, tapi negara yang dijajah ya, orang-orang jajahan. Pasti penguasa itu pasti akan, ya dia nggak punya hati ya, dia pokoknya ya kamu harus bayar. Karena kan memang pajak itu, cukai itu kan nanti bisa dipakai oleh penguasa, entah dia mau berperang, entah dia mau tambah pasukan, dan tentunya memang kebanyakan tidak menguntungkan bagi rakyat yang dijajah. Sehingga profesi pemungut cukai ini sangat sulit diterima ya, mereka dianggap pengkhianat. Kemudian mereka juga dikenal sebagai orang yang suka memeras. Nah, kita tahu ya, ada di kisah yang lain, Zakheus kan ya, dia kepala pemungut cukai. Ini kalau Matius ini bukan kepalanya. Ya. Nah, itu kan diceritakan bagaimana ketika dia mengenal Yesus, kemudian dibilang dia akan mengembalikan bagian yang dia ambil. Ya, mungkin pasti dia mengambil itu secara tidak sah kan. Jadi memang pada umumnya orang sudah tahu nih, kalau seorang pemungut cukai itu biasanya suka memeras, suka berbohong. Jadi lengkap ya, mereka ini disebut sebagai orang yang rakus, pengkhianat, dan juga dikategorikan mereka sebagai orang berdosa. Nah, tapi kemudian yang menarik adalah apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus ketika mereka komplain kepada murid-murid. Di sini kan dikatakan tidak langsung kepada Tuhan Yesus, tapi kepada murid-murid. Saya dikatakan, mengapa ya gurumu itu makan dengan dan minum dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Nah, rupanya didengar. Pertanyaan ini didengar oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi ada orang sakit, ya, ada orang sehat, gitu kan ya. Ada orang berdosa, ada orang benar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memanggil bukan orang sehat yang memerlukan tabib, dan aku datang bukan untuk orang benar, sebetulnya bukan berarti mengatakan bahwa orang Farisi dan pemungut cukai ini mereka orang benar. Tidak sama sekali. Atau mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang sehat, yang tidak sakit, yang tidak memerlukan tabib. Karena sebetulnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mereka juga adalah orang sakit, dan mereka adalah orang-orang berdosa yang perlu untuk bertemu dengan Yesus. Tapi itu sulit sekali untuk mereka mampu untuk melihatnya. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka orang yang paling benar. Sehingga ketika mereka melihat, oh, kami ini kan orang-orang yang melakukan hukum Taurat, kami ini orang-orang yang mentaati aturan-aturan agama, dan mereka kemudian membandingkan diri mereka di hadapan Allah, mereka lebih benar. Nah, Bapak Ibu, kita pasti tahu cerita ini ya, bisa tunjukkan slide. Nah, ada kan orang Farisi berdoa dengan ada pemungut cukai ya, orang Farisi itu dia berdoa membanggakan akan bagaimana dia melakukan hukum Taurat, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berzina. Sementara pemungut cukai itu jauh-jauh ya, berdiri jauh-jauh dari rumah ibadah, dan dia memukul-mukul dirinya, dan dia mohon belas kasihan. Nah, dua penggambaran ini sebetulnya mau menggambarkan siapa sih yang diterima? Yang diterima oleh Tuhan yaitu pemungut cukai itu, bukan si Farisi yang merasa diri benar. Inilah responnya, ini sikap hati yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi terhadap tindakan Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat apa respon dari Lewi. Bisa next slide. Apa respon dari Lewi ini ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan demikian, ikutlah aku. Jadi Yesus ketika bertemu dengan si Lewi ini, kemudian dia berkata kepada Lewi cuma dua kata, ikutlah aku. Dan kemudian di situ diterangkan bahwa kemudian Lewi kemudian berdiri. Tadi saya sengaja di pembacaan tadi mengatakan Lewi itu bangkit, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut
dia atau lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata berdiri atau tadi saya bilang kata bangkit itu dari kata Yunani anistemi. Ya, bukan anis ya, tapi anistemi. Yang artinya memang bangkit ya, bangkit secara hurufiah memang betul bangkit dari duduk, dia berdiri bangkit. Tapi sebetulnya punya makna teologi yang sangat dalam. Yaitu Bapak Ibu Saudara, bangkit atau kata anastemi ini punya arti bangkit dari kehidupan yang lama. Memang disimbolkan, digambarkan dengan respon dari Lewi yang kemudian berdiri. Tapi kalau kita cuma memahami Lewi cuma sekedar berdiri, kita kan akan bertanya, kok bisa ya? Masa sih baru pertama kali ketemu ya? Baru pertama kali mungkin bukan pertama kali ketemu. Saya percaya Lewi pasti sudah tahu siapa Yesus. Tapi secara ngobrol-ngobrol langsung mungkin belum pernah. Jadi kita bertanya, masa sih kalau orang tiba-tiba diajak ya? Saya misalnya ya nggak kenal dengan Mike ya. Ayo Mike ikut Lose. Ya, Lose mau kasih kamu kerjaan, gajinya sekian juta gitu. Mau? Kayaknya nggak mungkin ya. Pasti kalau seseorang mengajak untuk melakukan sesuatu, kita pasti akan, oh siapa ya? Kan nggak mungkin spontan kayak, ini kok tiba-tiba sih? Di tempat pelayanan saya di sekolah kan ya, di satu tempat kami ada pelajaran bahasa Mandarin juga. Nah kemarin ada satu Lose, dia itu katanya diterima kerja di Amerika. Jadi dia mau pergi dengan pacarnya, dia belum menikah. Lose ini perempuan, dia sama pacarnya rupanya katanya apply mereka diterima di Amerika. Cuma saya tanya kepada yang pemimpinnya itu, kok bisa sih? Maksudnya kan sekarang lagi susah lagi Donald Trump ya di sana kan ya. Kok bisa dia apply? Nggak tahu bagaimana, apa dia pakai agen atau apa? Bilang waduh, saya bilang Lose hati-hati ya, bilang ke Lose itu ke pemimpinnya ini ya mesti hati-hati lah, kan orang ngajak tanya dulu, maksudnya berani memberangkatkan ke sana, benar nggak pekerjaannya di sana? Kalau dijual gimana ya? Kalau itu human trafficking misalnya ya kan? Atau mungkin agen ini bisa saja kan modusnya penipuan kan? Jangankan agen ketenagakerjaan, orang pergi ibadah saja kan, orang beribadah ke tanah suci itu bisa aja kan agen itu menipu orang-orang yang ingin menggunakan jasa itu. Nah jadi biasanya kita pasti kalau mau pergi ke satu tempat atau diajak untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan mempertanyakan dulu ya, siapa orang ini. Harus mengenal dulu paling tidak. Nah apakah Lewi mengikuti secara buta kepada Tuhan Yesus? Langsung diajak, ayo kamu bangkit dan ikutlah aku. Saya kira tidak. Karena Lewi adalah dia seorang pemungut cukai yang bekerja di daerah Kapernaum. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal yang kelima, di bawah sebelum pasal yang kelima dari kitab Injil Lukas ini, sebetulnya di situ diceritakan Yesus tuh banyak sekali melakukan pelayanan di Kapernaum. Melakukan mujizat, bahkan dia mengajar di rumah-rumah ibadah. Dan Kapernaum itu bukan kota yang besar. Dia kota yang kecil. Artinya apa? Artinya sebetulnya Lewi ini sudah mengenal Yesus. Nah kita nggak tahu ya apa motivasi Lewi. Apakah dia sudah nggak tahan dihujat karena dia seorang pemungut cukai? Apa karena dia sudah nggak tahan, dia sudah merasa bahwa oh iya ya, pekerjaan saya ini pekerjaan yang berdosa karena dia memeras, karena dia berbohong dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia sudah mempersiapkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak dijelaskan sebagian detail di dalam kitab Injil ini. Tapi yang pasti, Lewi sudah mengenal, dia tahu siapa Yesus. Dan ketika Yesus memanggilnya, dia langsung meresponi dengan mengikut dia. Nah ini Bapak Ibu, hal yang kita bisa pelajari, yaitu memang untuk menjadi seorang murid itu diawali dengan panggilan Tuhan. Bahkan menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya. Menjadi orang Kristen, itu diawali bukan karena usaha kita, bukan. Itu karena memang diawali dengan Tuhan sendiri yang memanggil kita.
Nah, biasanya kita tuh kalau mau mengikut seseorang, kita akan hitung untung ruginya. Kalau jadi Kristen apa ya? Jadi kaya gitu. Jadi apa? Tadi aku mesti baca gitu ya. Jadi kaya kita. Ya kan, kita pengen, dan semua orang, siapa sih yang nggak mau jadi kaya gitu ya. Saya kira panggilan Tuhan kepada kita tidak seperti itu. Walaupun saya juga percaya Bapak Ibu bahwa di Alkitab kan ada orang-orang kaya yang juga mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ayub misalnya, ya kan, Abraham, Raja Daud, Raja Salomo. Nah, jadi ketika Kristus memanggil Lewi, apa sikap hatinya? Dia langsung meresponi dengan langsung mengikuti. Dia langsung bangkit. Nah, bangkit ini punya arti tidak hanya berdiri ya, secara hurufiah artinya ya saya berdiri dari tempat saya duduk, tetapi punya arti bangkit dari kehidupan lama atau bangkit dari kehidupan yang berdosa. Maka Tuhan Yesus datang supaya orang yang tadinya hidup lama atau bahkan sebetulnya sudah mati, karena orang berdosa yang diselamatkan ya. Orang berdosa itu adalah di penggambaran di Alkitab adalah orang yang mati kan. Orang yang mati, orang yang tidak bisa meresponi apa-apa. Kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ini tentunya kita bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Kita ada kemenangan atas dosa karena kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang akhirnya bisa memberikan kita penjelasan ya. Karena sesudah kemudian Yesus memanggil Lewi untuk ikut dia, di sana dikatakan Lewi itu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya kira Lewi ini akhirnya sadar ya, bahwa mengikut Yesus itu ya, panggilan Yesus untuk mengikut dia kepada Lewi itu lebih berharga dari apa yang dia punya sekarang. Saya kira mungkin memang Lewi tidak kaya-kaya banget, mungkin tidak sekaya Sakeus, tapi saya percaya ya dia pasti ya lebih kaya dari orang rata-rata yang hidup pada zaman itu, khususnya terhadap sesama orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Nah, jadi ketika Lewi itu dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku, kemudian dikatakan di sana di ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika dia panggil kita untuk mengikuti dia, apakah kita juga melepaskan segala sesuatu yang mengikat dia atau yang melebihi dari Kristus sendiri? Tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadi orang Kristen tidak berarti bahwa sekarang kita mau niru secara letterlek ya, hurufiah seperti Lewi. Kita jual semua harta kita, kemudian kita tinggal di gereja, gitu ya. Pergi melayani setiap hari, menginjil. Tentunya kita tidak mengertinya seperti demikian. Ya, kita tetap masih bisa punya apa yang kita miliki. Tadi saya katakan, apakah Tuhan anti dengan orang kaya atau anti dengan orang yang punya harta? Kan saya kira tidak. Ada banyak orang-orang yang melayani Yesus justru adalah orang-orang yang melayani dengan hartanya ya. Dikatakan para wanita-wanita itu ada dari mereka adalah orang-orang yang kaya, sehingga mereka bisa membantu pelayanan murid-murid Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu dengan harta mereka. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita tetap mengikut Kristus dengan harta yang ada pada kita. Tapi yang jadi masalah adalah apakah harta itu melebihi Kristus? Karena kita tidak mungkin, kita mengatakan tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Harta yang kita punya sekarang, segala sumber daya yang kita punya sekarang, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk diandalkan melebihi Tuhan. Jadi kita tetap masih bisa punya, ya kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya simpanan uang di bank. Silakan kita pakai itu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi tidak melebihi Tuhan itu sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Lewi ketika dia dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Yang pertama adalah sikap hati kita yang membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang sulit untuk datang kepada Tuhan karena dia merasa kebenaran itu ada di dalam dirinya. Itulah yang ada pada diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tertutup dengan kebenaran yang sejati yang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kadang ya kita, ya puji Tuhan kalau kita ikut Tuhan sudah cukup lama, kita belajar Alkitab, kita mungkin banyak pengetahuan Alkitab, tapi kita mesti hati-hati. Akhirnya apa yang kita ketahui itu akhirnya membuat kita merasa cukup, ya merasa oh saya sudah yang paling benar daripada yang lain, sehingga kita menghakimi orang lain yang kita pikir oh mereka ini lebih berdosa dari saya. Seperti pemungut cukai, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat pemungut cukai sebagai orang yang tidak layak, orang yang berdosa, dan mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang yang sehat, mereka adalah orang benar. Hal yang kedua adalah sikap dari Lewi sendiri. Dia dihidupkan kembali oleh Tuhan. Tadi saya katakan dia ketika dipanggil oleh Tuhan dia bangkit. Ya, dia dihidupkan kembali oleh Tuhan dan dia meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dihidupkan kembali. Sehingga kita berani untuk mengikut Tuhan. Kita berani menjawab panggilan itu. Tanpa panggilan Tuhan itu kita nggak bisa mengikut Tuhan. Nah, tapi step selanjutnya adalah setelah kita mengikut Dia, apakah kita rela untuk meninggalkan segala sesuatu yang masih mengikat kita? Apakah kita rela untuk melepaskan sesuatu yang bisa membuat relasi kita dengan Tuhan itu terganggu? Atau kita masih ada sesuatu yang lain yang masih kita andalkan? Bapak Ibu Saudara, menginjili kepada orang-orang yang dulunya ya banyak dewa-dewi yang dipegang itu ya, atau banyak jimat-jimat, itu nggak mudah, Bapak Ibu ya, nggak mudah. Anak-anak yang kami layani, khususnya yang di lebih jauh ya dari Pontianak 5 jam itu di Sanggole itu, memang mereka kebanyakan sudah Kristen dan Katolik. Sudah Kristen dan Katolik. Saya bersyukur, satu sisi bersyukur penginjilan masuk sampai ke pedalaman. Sehingga kalau di sana gereja banyak, ya baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Tapi yang kadang-kadang yang suka lucu terjadi ketika anak-anak ini secara data mereka Kristen, ya nggak ada yang ateis atau apa, nggak ada. Nah, hampir 100% ya mereka Kristen atau Katolik. Tapi mereka tetap aja dia orang tuanya menitipkan jimat-jimat. Ada saja ya, masih belum bisa dilepaskan karena ya itu ya, Injil yang sesungguhnya belum benar-benar dialami, sehingga mau ikut Yesus tapi ada yang masih dipegang, mau ikut Yesus tapi masih juga butuh yang lain gitu ya sebagai support. Saya kira nggak bisa Bapak Ibu, kita ikut Tuhan itu sudah lepaskan ya, nggak ada lagi yang kita andalkan selain Tuhan. Entah yang kita pikir bisa memberikan kita kekuatan, bisa memberikan kita kesehatan, bisa memberikan penjagaan. Dan ternyata saya temukan Bapak Ibu nggak cuma di pedalaman ya, bahkan di kota besar ya. Dulu saya sempat mengajar satu sekolah Kristen di daerah Pluit. Nah, di sana banyak orang Chinese juga kan, daerah Pluit orang Chinese. Nah, kami kan biasa suka rahasia. Nah, rahasia itu bukan rahasia jimat, bukan, karena kan kalau rahasia jimat di pedalaman iya kali ya. Tapi ini bukan rahasia jimat, karena ada aturan nggak boleh bawa uang. Saya lupa, kalau nggak salah melebihi 100.000. Jadi kami pergi sampai ke dompet-dompetnya. Jadi kami ajari anak-anak ya hidup hemat salah satu, dan sebetulnya juga supaya jangan terjadi yang iri hati, atau kadang-kadang juga mereka ini suka transaksi loh. Anak-anak sudah pinter dagang gitu kan ya. Namanya juga orang Chinese ya. Saya aja dijual waktu itu ya, ada anak nawarin baju jersey ya.
saya suka sepak bola Jerman, saya beli. Ini Pak, ini asli nih Pak, tapi Thailand katanya. Jadi dia jual ke guru-guru, udah pinter dagang dia. Nah waktu kami razia guru-guru termasuk dompet, memang ada sih yang uang lebih, ya kalau bayar uang sekolah ya oke kami kembalikan. Tapi satu hal yang selalu didapat di dalam dompet itu selalu saja ada jimat, ya entah itu tulisan-tulisan dalam kertas ya, tulisan Mandarin kayak atau tulisan apa gitu ya. Kenapa? Karena ya supaya katanya dijaga anak ini jangan kecelakaan gitu. Dan hal yang lain juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi Kristen, saya kira seperti Lewi ini, ya ikut Yesus, dia tinggalkan segala sesuatu dan hidup hanya mengandalkan Tuhan. Dan terakhir apa yang kita bisa pelajari dari bacaan ini, dari perikop ini, yaitu sikap Tuhan Yesus sendiri yang mengasihi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di ayat yang sebelumnya itu kan Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang kusta dan juga orang lumpuh. Sebetulnya bukan sekedar menyembuhkan kustanya semata atau menyembuhkan lumpuhnya semata, karena di sana diceritakan bahwa kusta ini kan dijauhi, najis, dan dalam perjanjian lama semua orang termasuk ahli Taurat itu sangat tahu bahwa kalau seorang kusta itu kena kepada orang tidak kusta, orang yang tidak kusta ini akan kena kusta. Gitu ya. Itu ada di dalam kitab Imamat. Makanya mereka mesti jauh sebab mereka tahu ya, sebetulnya ilmu kedokteran pun ya punya kebenaran ini kan. Yang pasti kalau orang kusta ya jangan kusta Covid deh ya. Kan kalau orang Covid ketemu orang nggak Covid, orang nggak Covid kena Covid kan? Bukan orang yang Covid sembuh kan gara-gara ketemu orang nggak Covid, kan nggak begitu dalam ilmu kedokteran gitu kan. Nah sehingga orang kusta ini kan dijauhi. Tapi kemudian Tuhan Yesus itu kemudian berani untuk bertemu dengan orang kusta, dan apa yang terjadi? Satu kebalikan. Tidak seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Imamat itu. Justru si kusta ini ketemu dengan Yesus yang tidak kusta, si kusta ini sembuh. Nah ini salah satu Bapak Ibu yang dikatakan sebagai sebetulnya penggenapan. Bahwa sebetulnya harusnya mereka lihat, oh iya ini Mesias ya. Karena nggak ada ya selama ini orang kusta sentuh orang tidak kusta, kemudian justru si kusta ini yang sembuh. Yang terjadi adalah tidak kusta pasti kena kusta. Tapi ketika Tuhan Yesus sentuh orang kusta itu, Tuhan Yesus nggak kena kusta, justru si kusta ini dia yang disembuhkan. Nah itu mujizat yang dilakukan sebelum pasal 5 ini. Nah kemudian apa yang ada dilakukan? Kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah ketika mereka bawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus itu nggak langsung sembuhkan lumpuhnya. Di sana dikatakan, dibilang begini, Tuhan Yesus mengatakan, anakku dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang yang sakit bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tapi kesembuhan secara spiritual. Yang sakit itu apa? Yang sakit itu adalah spiritualnya, rohaninya yang sakit. Nah ini yang sama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa, ya, untuk yang sakit. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus punya belas kasihan, punya kasih yang mengasihi orang-orang berdosa itu. Kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, kita yang sudah ikut Dia, yang sudah menjawab panggilan Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa. Di luar sana masih banyak orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang-orang yang masih sakit, bukan sakit fisik, tetapi sakit rohani. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dosa. Tuhan panggil kita juga untuk melayani mereka. Biarlah kita keberanian kita menjawab panggilan Tuhan, sebagaimana kita pelajari dari Lewi yang berani menjawab panggilan Tuhan. Kita bisa responi
sebagai orang kita yang sudah percaya kepada Kristus, dengan kita punya belas kasihan juga kepada orang lain. Kita punya sikap hati yang terus-menerus mau belajar dari Kristus, belajar kebenaran. Kita tidak merasa diri kita yang paling benar. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia ini. Engkau membenarkan kami, orang yang tidak benar. Engkau menyembuhkan kami, orang yang sakit. Bukan karena sakit fisik kami, tetapi karena dosa kami. Demikian juga Tuhan, kami boleh belajar, Engkau memanggil sebagaimana Engkau memanggil Lewi menjadi murid, menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Tuhan. Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami tidak tahu persis ya Tuhan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, tapi kami percaya Tuhan sangat mengetahui. Sehingga ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang karena Engkau yang punya kuasa untuk memberikan kesembuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah-masalah baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam relasi dengan sesama, bahkan di dalam relasi di tengah-tengah keluarga. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah, setiap problem yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau senantiasa campur tangan, bahkan Engkau mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Kami ingat juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa supaya para pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijaksana, memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak memikirkan kepentingan golongan, bahkan memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan jemaat-Mu di tempat ini, biar kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Kami senantiasa boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ibu sedang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih kepada penginjil Luki yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan.
yang diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 2. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Kita akan responnya dengan menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Syukur ya Bapa, Engkau telah pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Biarlah firman yang telah kita dengar akan hidup di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Bapak, pada kesempatan ini kami juga memberikan sebagian yang semuanya berasal daripada-Mu. Berkati Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah apa yang kami terima dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pemutusan dan nanti untuk pemutus akan diberkati oleh penginjil Lukas. Jemaatnya yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu.